Berarti ada dua. Ada zikir dan ada Napas. Nek zikir tasbih berarti ada dua. Ada zikir yang penting kajian tasbih betul. Nah, kita menggunakan nafas. Wong Europe niku nek mboten ngangge nafas niku napa saged urip. Wong urip ora nganggo nafas kita nenten saged gesang mboten. Wong lahir pertama niku sing dilakoni napa? Lahir ceprot sing dilakoni napa? Apa ana bayi ceprot utik-utik ngene ora ono bersih. Yang pertama apa yang dilakukan? Napas. Gitu. Lahir ceprot napas berarti nangis. Nah, perbuatan terakhir yang dilakukan manusia apa? Napas. Iya napas meneh. Allah meniupkan ruh menggunakan apa? Napas. Wa nafatuhu min ruhi. Maka kutiupkan, jeneng kutiupkan itu nganggo napas. Napasnya Allah. Ruh. Jadi napas ini mboten baing-baing, Pak. Jenengan belajar napas itu mboten sembarangan. Ini nek mboten kebejan jenengan tanggane Pak Dayat mboten lakon sinau dikir napas. Yo Dayat. Untuk wonten Pak Dayat. Nah, ini bersyukur sekali. Saya pun juga bersyukur karena saya dapat dari guru saya. Guru saya dapat dari guru beliau. Dan pasti guru beliau dapat. Sudah pernah mendengar guru Sarwani Abdan. Guru Sarwani Abdan itu guru Bangil, Kiai Bangil. Beliau satu angkatan dengan guru Kiai siapa yang itu? Surabaya sak Pasuruan apa? Bangil ini jajarin apa? Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan. Jadi beliau satu inilah Kiai Hamid sama guru Bangil itu dia satu angkatan. Nah, guru saya itu keponakannya Kiai Bangil, guru Sarwani Abdan. Beliau mendapatkan bikin napas dari beliau, kemudian beliau mengajarkan ke saya. Oh, bangga sekali saya. Sarwani Abdan itu gurunya itu Sidokumpul. Hah? Sidokumpul Martapura. Sikumpul Martapura. Sikumpul Martapura. Pas saya hallnya di sana itu. Hallnya itu. Guru Sekumpul. Guru Zaini Gani. Iya. Martapura. Ya, guru Martapura. Nah, jadi nek jenengan tanya sanad itu ke sana sanadnya. Walaupun nama saya itu bukan nama Arab, Pak. Tapi ijazahnya resmi dari guru-guru itu ada. Waktu itu saya SMA. Jenenge saya SMA diajari sama guru saya ya enggak bisa. Itu mah tak terima gitu. Pokoknya apa yang diterima guru saya itu. Guru saya itu dulu ngajari gini. Kowe nek nampa amalan saka kiai, aja sampai lewat 3 dina ora mbok amalke. Perkara kuwi ora mbok amalke nek ora apa-apa, penting dalam 3 hari itu harus kamu amalkan. Oh, gitu. Jadi saya langsung amalkan aja walaupun setelah itu tak lupakan. Karena di SMA itu kan pikirannya kan belum anu toh, Pak. Jadi pikir napas itu bukan amalan yang baru-baru ini. Itu sudah dari beliau-beliau ini. Cuma zikir napas ini penyebarannya atau penurunannya itu tidak lewat baiat. Tidak lewat baiat. Cuma dalam ngobrol, ini lama no. Saya dengan guru juga gitu. Ini amalnya. Oh, Ustaz.
napas masuk itu, napas keluar. Oh gitu Ustaz. Amal kan. Jadi tidak melalui mobil tuh. Oh, enggak. Apalagi pakai mahar, enggak pakai. Beda dengan tarekoh gitu Pak. Tarekoh nganggo loh. Pakai ijazah toh, pakai apa? Baiat. Atau jangan ada amalan khusus itu pakai baiat. Kalau bikin napas itu dari saya loh ya, dari guru-gurunya itu nggak pakai. Bahkan teman-teman saya yang saya kenal yang mengamalkan bikin napas yang diperoleh dari kakeknya, dari ini itu nggak pakai. Cuma diberitahu aja, napas masuk, napas keluar ya. Nah dibalik nih, sak karepmu. Lagi tak Pak? Oh, mesti kandhani sik takon. Sak karepmu arep olak-walik sak karepmu. Tapi dari guru saya itu napas masuk bu, napas keluar au. Enggak, tenang, bisa. Langsung sudah diatur itu. Sudah diatur. Bu itu asal katanya apa Pak? Buah. Buah siapa? Allah. Buah Allah. Ini aslinya. Ini itu artinya dia. Dia siapa? Allah. Ya. Kenapa pakai kata dia? Itu maknanya. Orang kadang-kadang pakai ini. Allahu. Nek diwaca Allahu pendek Pak, padahal napas itu nggak bisa dipendekkan. Allahu. Kan rapi enak Pak. Orang itu bawa loh Pak. Allahu nggak boleh loh Pak. Misalnya pakai ini, napas masuk Allah, napas keluar hu. Napas masuk Allah. Tapi jenenge jadi nyimpen Pak, nggak enak. Tapi kalau ini dibaca panjang, Allah. Nah beda nih ya. Saya diberitahu rahasia oleh guru saya. Coba rungokno napasmu. Nggih Ustaz. Ketika napas kuwi masuk, suaranya kayak oh ya hudo. Oh ya hudo. Ketika napas itu keluar, kayak Allah lah. Nah, itu dari sisi hikmah. Jadi ini napas masuk, ini napas keluar. Dua. Kenapa pakai dia? Nek ada depan itu jenenge no. Kamu no. Kamu. Nek dia. Jauh. Ya, dia itu artinya maknanya agar kita tidak menggunakan pikiran. Dia kan rasa dipikir loh Pak. Iya tak? Artinya orang ini ngono loh Pak. Tapi dalam arti pikiran. Tapi kesadaran itu ada. Dia itu berarti tidak ada tapi ada, betul nggak? Kata dia itu secara ini loh, nalar ini loh, pakai pikiran loh, bukan pakai kesadaran loh ya. Pakai pikiran. Nah, kata dia itu tidak ada, tapi ada. Ini kata dia. Nek jenengan mosok tak katakan dia. Dia Pak Kame, Pak Kame ning ngarep dia. Engkau. Jadi gini Pak. Sebenarnya nanti kan di dalam bikin napas itu kita kan secara rumah itu kita meniadakan pikiran kita. Ini benar.
Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus kayak ngapa coba? Allah itu tidak di barat dan tidak di timur, tapi juga di barat dan di timur. Terus dia coba. Allah itu dilahirkan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terus dia coba ngandak boten. Allah itu duduk di atas aras. Pikirannya ngandak boten. Pikirannya awake dhewe. Aras niku napa? Di atas aras, duduk di atas aras. Aras sendiri itu apa? Langit tak? Gitu. Jenengan coba mau munggah terus kira-kira ketemu langit ora? Hah? Ayo, gimana? Coba jenengan munggah terus. Kira-kira ketemu ngeten lho. Batas ngeten iki mboten teng alam mriku. Hah? Dah, kuwi wae awake dhewe ora iso apalagi Allah itu duduk di atas aras terus piye sing arep pikir. Dipun. Maka dikatakan dua dia. Ben aja nggunakake pikiran. Tak kayak kesadaran. Ngaten nggih, Pak? Ada pertanyaan? Buat datang. Nah, ada yang haus, Pak? Sini saya butuh minum. Nek nggak butuh jangan dibagikan, Pak. Nah, kalau butuh nggak apa-apa diambil. Ada yang butuh minum? Nggak usah, Pak. Nah, repotkan. Nanti kalau butuh minum ya, Pak ya. Baik. Nah, ini. Karena nanti kita itu mau belajar yang level 4, Pak. Level 4 itu nafi isbat. Nafi isbat itu meniadakan dan mengisbatkan. Meniadakan yang ada dan mengadakan yang tidak ada di sini tadi. Baik. Nah, ini dzikir nafas. Pokoknya untuk pemula itu gampang-gampang saja, Pak. Ini hu, ini Allah. Gitu. Mas Beken, balik kanan. Balik kanan, no. Rono, gue madhep rono. Nah, itu jenengan bocor nih, pelan gini nih. Nawas masuk. Nawas. Gitu. Iya. Nah. Oh, balik dulu nih. Nah, nafas masuk hu. Nafas keluar. Allah. Allah. Gampang-gampang. Ini level minum, Pak. Level 2. Level 1 no? Level 1 itu tanpa filosofi. Tapi penting kesadaran. Siapan. Menyadari nafas. Nah, itu level 1. Nek level 2 pun gunake hu Allah. Masuk nafas hu, nafas masuk nafas hu, keluar nafas. Itu level 2. Nah, ini belajar menyadari. Menyadari itu penting loh, Pak. Mau nek rasa sadar dikatakan Edan gitu. Lah nggak boleh rasakan. Nah, menyadari. Lah nek lakone ora sadar itu piye?
Jenengan muter-muter ke kampung. Ora sadar piye coba. Kategorinya rada medeni. Nah, makanya kita belajar sadar biar kita dikatakan waras. Ya, belajar sadar itu penting. Belajar sadar. Jenengan mau dahar makan, kalau nggak sadar, gitu. Lo pundi mau? Habis mau pangan kayak ini. Kerupuk pun di mau. Pasti makno loh. Itu karena makan kerupuk tidak. Kacamata pundi. Kacamata pundi. Padahal nempel yang gini. Saya lusuk menaik tinggu. Masker pun di masuk rumah. Karena nggak sadar bahwa sedang pakai masker. Iki mau masuk rakaat sholat deh. Berarti tidak. Nah, ini latihan kesadaran. Nek niki menyadari nafas. Kalau ini sudah menyadari Allah. Oke. Ini menyadari nafas. Yang ini menyadari Allah. Nah, ini tingkatan-tingkatan pun. Menyadari Allah ini sing piye? Gampang. Jenengan beriman kali Allah mboten? Percaya kali Gusti Allah mboten? Yes, persis ngoten niku, Pak. Tandane wong sadar Allah kuwi percaya kali aku percaya Gusti Allah. Percaya mboten? Percaya kali Gusti Allah cedak mboten? Percaya. Saiki sing cedak sebutan. Aku percaya Gusti Allah cedak. Oke, cedak. Percaya aku. Saiki disebut setiap nama masuk Allah. Sing cedak niku lho, Pak. Sing cedak niku disebut Allah. Sing cedak itu dia Allah. Sing cedak itu dia Allah. Sing cedak itu dia Allah. Ngono lho. Itu namanya menyadari Allah. Sebutan jenengku sak akeh-akehe. Ini to, Pak. Dikron kasira. Nah, ini pakai level 2. Oh, saat ini dicoba. Jenengan mengaktifkan percaya kali Gusti Allah. Gusti Allah yang cedak. Kira saat ini sebutan dalam hati, jangan bersuara. Gusti Allah yang cedak niku setiap napas masuk, napas keluar Allah. Sing cedak disebut napas keluar Allah. Allah. Beda kok. Enten bedane ta? Antara menyebut Allah dengan kesadaran dan menyebut Allah tanpa kesadaran itu berbeda. Mulai saat ini, nek wiridan apapun itu, bapak ibu yang ikut toreko, bapak ibu yang ada amalan, ada ijazah dari kiai-kiai, dari habib, diamalkan tapi dengan kesadaran. Wiridan itu mesti nyebut Gusti Allah, mboten enten wiridan mboten nyebut Gusti Allah, nggih mboten? Nek ngantek wiridan kok nyebut Kiai Semar kasah dieloni. Apa danyange kali? Mesti nyebutnya Gusti Allah. Nah, disitulah kesadaran kita itu kita gunakan. Amalan dari Pak Kiai, dari para habaib, dari para habib, itu enten doyone, Pak. Ora sembarangan Pak Kiai niku maringi amalan.
Pak Yai masalah kula ngeten. Oh iya iki diwaca. Nek ning diwaca tanpa ada kesadaran, doyone ora metu. Ibaratnya kasihate ora metu. Ngoten lho, Pak. Lah iya aku ki wis ngamalke doa murah rezeki kok ya rezekine larang wae. Dagangan wis tak wiridi yo. Ora laris-laris. Sebabnya kok ternyata maca niku tanpa kesadaran. Yo ora dadi. Wong sing marake ampun kesadaran niku kok. Bapak itu mesti punya amalan dari Pak. Atau punya amalan khusus yang diambil dari Quran langsung atau dari mesti yang gitu. Ya minimal subhanallah 33. Subhanallah. Saat ini pakai kesadaran. Subhanallah. Pakai kesadaran. Toyone. Enak neng. Warmat. Bilang. Bubar. Kita serap itu apa nih? Gitu Pak. Itu kita belajar pikir napas ini Bapak Ibu. Bukan berarti kami amalan Bapak Ibu yang lain itu dihentikan dan dibuatkan. Pikir napas ini adalah latihan untuk kesadaran, untuk membangkitkan kesadaran, untuk mengaktifasi kesadaran. Kesadaran kepada siapa? Kepada Allah. Nek pun sadar Allah, nggih digunakan nggih salat. Inggih maca-maca niku wiridan sing pun nonton. Keluar. Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Doyone sholat kuwi iso mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kuwi doyone sholat. Nek sholate sadar Allah. Lah nek sholate ya doyone kok keji, Pak. Nggak bisa mencegah, maka disadari. Lihat kesadaran. Itu level 2 pun ngeten. Sadar Allah punya. Artinya itu aplikasi dengan bisa menyadari apapun. Jadi dan jenengan itu ketok namanya. Istilah berusaha itu muakalanya itu tapi rasa digolek-golek ini wis sadar Allah ngono ki wis ora pati yo digoleki sing digoleki Gusti Allah Pak. Semakin kita cari Allah tok itu semakin keluar ininya. Semakin kita sadar Allah semakin wah. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah bisa dipahami? Level satunya kurang paham. Apa Pak? Level 1 Level 1. Level 1 gampang Pak? menyadari. Menyadari nafas. Wis. Nek awake dhewe meneng itu sing obah napa Pak? Nafas to nggih? Disadari. Oh, nafas masuk. Oh, nafas keluar. Oh, nafas masuk. Oh, nafas. Coba ngono tok. Tapi kan untuk kesadarannya gitu. Ada satu wujud, bukan wujud ya. Ada satu ya wujud lah, ben gampang. Ada satu wujud yang perbuatan itu menyadari kayak metu gitu loh, Pak. Kalau menyadari nafas. Nah, ini kan enggak rasa.
Gitu. Ya. Tapi yang menang ini menyadari apa? Kan waktu saya menyadari toh. Jadi kaya ono loro toh. Seperti ada dua. Ada yang bernapas, ada yang menyadari. Loh kok ono loro dadi ya? Yes kuwi, itu namanya jiwa. Termasuk jiwa. Bukan termasuk, itu jiwa. Jiwa. Itu jiwa. Ya, itu. Nah, nek ngeten iki kan ora metu jiwane, yes disalah ae tok. Aku mlaku ya. Aku mlaku mundur ya. Aku mlaku mundur ya. Lah aku ngomong ya. Lah, ini napasku apa ya? Nah, itu metu jiwane. Siapa yang menyadari jalan ke depan, yang menyadari mundur, yang menyadari nafas, itulah jiwa, nafs. Nah ini kan orang sadar. Makanya Islam itu Pak, niat, inama a'malu, niatnya orang nganggo niat, itu jenenge orang sadar. Ini kudu niat. Mau minum, ya kudu niat. Atas nek kopi nanti tangan kopi kan. Niat tenanan, diseruput. Ngono lho. Nah, kita ini kan kadang-kadang nggak saking ngelake gitu loh. Kok coba ngombe kopi ngomong. Ini orang menikmati kopi gitu Pak. Nah, ini dengan kesadaran. Nah, kesadaran. Makanya adik-adik itu kan pernah ikut lomba 17-an Pak. Lomba kelereng itu. Endok, kayak kelereng. Dia niat. Bahasa itu faida azam tak fatawakal Allah. Mulai ngei ijazah ngono prapale ngene lak kelereng menang. Faida azam tak fatawakal. Apa ketika berazam agar kelereng ini tidak jatuh sampai finish. Nah, itu kan berazam dia. Betul enggak? Ada niatnya enggak? Ada kesungguhannya enggak? Ada kesadarannya enggak? Ngono kuwi. Nanti tubuh ini akan apa? Noto dhewe, Pak. Banyak kecil. Apa ada kursus Nyebul. kelereng itu? Kan enggak ada. Nanti tangannya gini sendiri, Pak. Nah, ini gini sendiri Pak, rasa diajari. Karena apa? Ketika kita berazam, kemudian kita bertawakal kepada Allah, tawakal Allah, itu semuanya akan diatur sama Allah, termasuk tubuh kita, pikiran, perasaan tubuh dan sekelilingnya itu. Makanya kalau punya keinginan, tidak usah repot-repot Pak, asal sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kan punya anak. Kemudian Allah menginginkan anak ini nanti harus kuliah, harus sekolah yang tinggi, harus jadi anak soleh. Fa idza azamta fatawakal ala Allah. Mang kenceng ketemu kemauan, mengke lak iso kuliah, rampung Pak. Duitnya gue lebih sakit. Kenyataannya banyak Pak. Dulu waktu zaman saya itu, anak supir beca, anak kuliah Pak. Takon duitnya lebih terus ngerti pokoknya nyatanya jadi bisa rampung. Jadi ketika berazam itu sungguh-sungguh bertekad terus tawakal karo Gusti Allah, masalahnya apa? Ini keinginan Gusti Allah, bukan keinginan saya, tapi keinginan Gusti Allah yang aku pun juga sama dengan keinginannya dengan Allah. Jadi menyadari Apa kan? Kalau menyadari Allah yang menafaskan itu masuk mana? itu kalau sudah ada Allahnya, itu level 2. Level 1 itu belum ada Allahnya Pak. Hanya menyadari, hanya membangkitkan kesadarannya saja. Sadar. Nah, ini loh Pak. Wong sadar kan ya butuh menyadari, perlu menyadari. Nafas gitu. Nah, gitu loh.
seringkali kita itu sama nafas nggak pernah menyadari loh Pak. Jarang menyadari nafas loh. Nafas itu nafas sampaikan dulu, kita sekarang ngopo. Ya apa-apa. Cuma kita kan mau menggunakan nafas ini sebagai jalan menuju kepada Allah. Tapi saya katakan tadi, nafas ini penting. Uang lahir ceprot ya bernafas, uang ngarep mati terakhir ya nafas. Penting. Wong ora nafas sak menit mati kok. Nek ra mangan sak menit ra apa-apa. Ora mangan sak menit. Mangan terus. Tidak bernafas 1 menit. Ini pentingnya nafas. Ini baru menyadari nafas. Yang kedua, menyadari Allah yang menggerakkan. Ini diubahke. Menyadari nafas, level 1, level 2 dinaikkan. Menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Level 1. Oh, ini nafas naik. Oh, nafas turun. Oh, ini nafas naik. Oh, ini nafas turun. Oh, ini nafas naik. Oh, ini nafas turun. Oh, ini nafas naik, nafas turun. Loh, sing ngobah iki sapa? Sing gerake naik turun iki sapa? Allah. Nah, masuk level 2. Menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Kemudian disebut Allah. Agar kesadaran kepada Allah ini nggak lepas. Kalau nggak pakai Bu Allah, itu ini nggak sadar. Perlu menyebut Bu Allah dalam hati. Itu agar kesadaran kita itu terkunci. Agar terkunci. Sebab kalau nggak dikunci Pak, itu ambiar, seringkali lepas. Maka Bu Allah itu dalam hati itu terus. Dalam hati terus sambil menyadari. Nah, terus nanti lama-lama dikit dewi. Nah gitu. Dikit dewi. Nah, terus. Ketika nafas itu langsung Bu Allah. Karena kebiasaan, bukan karena apa, karena kebiasaan. Ini kan melatih kebiasaan. Oke. Level 1, level 2 ada pertanyaan? Yang baru bisa dipahami? Ibu? Adik-adik? Dia bangku Pak? Untuk level 2 itu dalam praktek untuk mengaplikasikan nafas itu apakah pakai pandang pandang Allah pendek? Enggak. Saya Sekeluar masuknya nafas. Jadi nafasnya nafas natural. natural. Gitu. Nafas natural. Kadang cepet Pak. Ngos-ngosan tadi ya, coba ngos-ngosan tadi. Nah, ya ini. Biar aja ngosan. Ya cepet. Oh, ora disengaja, ora ngos-ngos gitu. Gitu Pak. Kadang ada yang berhenti Pak. Nafasku berhenti. Pasrah aja, nanti dia gerak sendiri. Ada yang tambah panjang. Panjang. Nah itu terus kita nggak mengatur nafas. Dia mau panjang ya monggo, mau pendek ya natural. Jadi nafas itu apa adanya gitu kan? Jadi itu melalui paru-paru atau perut Mau ya sebaiknya pakai hidung Pak. itu ya. Jangan pakai mulut. Kecuali hidungnya buntut. Jadi kalau hidung buntut masuk itu lewat mulut, lewat nel. Ini lagi pilek gitu. Monggo, untuk malih. Tadi Pak dalam praktek dengan
Pak Bejo. Pak Bejo itu dalam level 1 saya sih nggak mengalami kesulitan. Begitu level 2 itu mulai ada semacam hambatan yang luar biasa, seperti kaki tidak sakit bahkan seperti berat sekali, terutama rasa lapar sangat menggelora. Nah itu setelah itu naik muncul sendiri, dan istilahnya nafas itu naik ke atas, kemudian hilang, rasa semua itu hilang semua, menjadi enteng. Dan alhamdulillah sampai selesai. Apa seperti itu? Seperti itu. Betul Pak. Pokoknya apa yang dialami ya seperti itu. Lapar, kesemutan, setelah nekat kesemutannya hilang sendiri. Sensasi itu harus dibiarkan itu muncak ya, digambarkan Kanjeng Sunan Kalijaga ketika di semedi di kali itu kan digoda sama apanya, tongkatnya jadi ular. Itulah sensasi. Dinengke sensasi. Ada sama itu sensasi dong. Duduk gini. Sarungan toh, Pak. Ada ular masuk, Pak. Sarung. Ya ora ono kok sensasi. Ada yang mukanya ini kayak digerumuti apa, kayak semut akeh banget dulu Pak. Dan itu berkali-kali gitu. Ya diam kan. Tanya saya itu apa sensasi? Tak nawain, gua hilang dulu. Jadi, pokoknya sensasinya itu masing-masing beda. Jadi memang itu kadang sensasi itu mengganggu, kadang mengalihkan perhatian kita, kadang sebagai tanda bahwa kita sudah masuk ke wilayah-wilayah tertentu, keadaan-keadaan spiritual tertentu. Oke. Baik. Sekarang masuk level 3. Nah, kalau minum, aku ya tak ngombe bareng. Monggo diminum. Iya. Nah, yang ngantuk-ngantuk bisa ngopi, Pak. Monggo. Iya. Nanti belajar KTP. Amanahnya tubuh, tandanya haus, perintahnya minum. Monggo minum. Saya kopi. Kalau ngantuk boleh tidur, tidak apa-apa. Pandani ngantuk. Iya. Turu ah. Pak Cais sudah ngantuk gitu. Lanjut. Itu Pak Cais. Baik, sekarang yang level 3 itu level 3 ini kalau saya mengatakan ini yang namanya suluk. Suluk itu melakukan perjalanan. Jadi kesadarannya sudah ketemu, tujuannya sudah ketemu, level 2 ke Allah. Ayo kita berjalan menuju kepada Allah level 3. Level 3 itu nafas masuk, berjalan mendekat, berjalan mendekat dengan kesadaran ya. Nafas keluar, berjalan asrah atau kembali
Allah. Nah, ini namanya suluk. Bapak Ibu mendekat ke Allah, itu juga berjalan ke Allah, kembali pasrah kepada Allah, juga menuju kepada jadi mendekati kita berangkat mendekat ya ke Allah, kita pulang ya. Jadi dua ini namanya suluk. Suluknya ada dua, mendekat pasrah, 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 mendekat pasrah. Allahu 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 Allah. Terus ini namanya jalan. Namanya sedang melakukan perjalanan. Ya. Oke, ini namanya level 3. Level 3. Itu berjalan atau mendekat. Itu apa namanya? Suluk. Menyadari nafas, menyadari Allah, berjalan menuju kepada Allah. Gitu Pak, wis menyadari Allah ya mendekat toh. Kan sudah sadar. Kemudian dipakai untuk menyadari Allah. Jadi tadi ini menyadari nafas itu alatnya, menyadari Allah itu tujuannya. Yang nomor 3 ya ayo kita jalan gitu. Berarti ngeten, jadi kan belum punya motor. Level 1 apa? Punya motor dulu. Gitu. Level 2 apa? Tujuannya cetok. Arep nendi? Arep Solo. Nah, gitu. Level 3 ya motornya dipakai untuk Solo. Nah. Oke. Jadi kita ke Allah itu pakai apa? Pakai kesadaran, namanya pakai jiwa. Tujuannya jelas ke Allah. Jalan menuju kepada. Mengaku Gusti Allah itu iya, gitu. Kan bayangan betul Pak. Mendekat ke Allah, taqarrub ila Allah itu kira-kira ada bayangan enggak? Saya dulu sama ustaz saya, Ustaz, mendekat ke Allah itu gimana Ustaz? Ini loh mendekat ya. Misalnya kita suka gini, Rono, itu kan aku ini. Aku jenenge mendekat. Mana juga. Pernah bayang itu ya Mbak? Misalnya kan yang gini, Gusti Allah yang gunung, mendekati dia, ya melaku apa ini? Ya mendekat tak? Ya benar guru saya. Tapi waktu saya dapat pertama kali ya bingung. Tapi setelah saya jalani dengan bikin nafas Pak. Setelah saya menyadari nafas, kemudian saya menyadari Allah yang menggerakkan nafas, kemudian saya sadar Allah, terus saya ketika nafas masuk itu saya mendekat. Ketika saya niat, aku mendekat ke Allah, niat aja, saya nggak tahu mendekat itu bagaimana, saya niat aja, niat saya mendekat ke Allah. Itu ternyata ada sesuatu yang bergerak dengan kesadaran itu mendekat ke Allah. Ada yang gitu. Oh ini yang dikatakan mendekat itu. Nah menyadari kan menangin ya tak gitu. Jenengan, misalnya saya menyadari Pak Jais di situ, kan menyadari ini toh, gitu. Saya mendekat ke tempat Pak Jais, nah mendekat baru ini. Jadi level 3. Level 2 menyadari ini toh. Ini level 3 mendekat.
luwih angel. Ha iya level 3 mosok mbok bandingke level 2. Level 2 luwih angel. Ha iya. Mbok bandingke level 1. Ya gitu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini mudah kalau Bapak Ibu menjalankan. Nek dibayang-bayangnya wong ini bukan masuk wilayah pikiran. Gitu, wilayah kesadaran. Nek disadari bisa. Ini nek dipikir angel. Mendekati piye to? Mendekati Gusti piye to? Makanya betul kalau Bapak Ibu gak tanya dalam hal ini loh. Bukan teknis loh. Kalau teknis tidak apa-apa tanya. Mendekati rasa takut kena itu takut. Berarti gue cek mikir. Paling saya, gue cek mikir lah. Jangan pakai pikiran, pakailah kesadaran. Nah, ini paham. Oke. Ini ingatkan. Ini level 1. Level 1 apa mau? Nafas. Oke, alatnya ketemu ya. Terus level 2. Apa? Menyadari Allah. Nah, mulailah kita melakukan perjalanan di level 3. Mendekat. Gimana? Ketika Allah itu jenengan pasrah. Allah. Masalah. Tiki, jangan ampun muduk. Dari sini. Allah. Pertahankan, jangan turun, naik lagi. Allah. Allah. Asrahu Allah. Allah. Bikin Allah. Terus Allah. Buka terus Allah. Allah. Jadi boten munggah muduk, ratakan-tekan kok. Allah. Tekan sesok lah. Tekan bola. Allah. Ini sing cara mengibaratkan ibarat ini buatan bodoh ya. Ini namanya mikrot. Nek level iki 1 itu Isra. Menemukan jiwa itu Isra. Ketika menemukan tujuan Allah dan berjalan menuju kepada Allah itu namanya Mi'raj. Ketika sudah Mi'raj, maka masuk level 4. Ora napa-apa. Ini apa? Ini apa? Ini munggah deh, gitu? Artinya itu meninggalkan pikiran, meninggalkan jasad. Allah, meninggalkan pikiran, jasad, meninggalkan perasaan, meninggalkan macam-macam. Sampai pada titik tertentu ada satu keadaan yang tidak bisa dipikirkan lagi. Sadarnya masih ada. Itulah level fana. 4. Kok rasanya dewean ya? Rasanya kosong ini ya? Kok hampa? Kok ana apa-apa? Nah, itu karena perjalanan. Iki ono, pikiran cek ruwet iki, Pak. Pikiran cek ruwet, perasaan cek ruwet. Nek rasa ninggal kayak keganggu, Pak. Maka tinggalkan pikiran, tinggalkan perasaan, tinggalkan pikiran, tinggalkan perasaan menuju kepada Allah yang laisa kami syai'un.
tinggalkan perasaan, tinggalkan pikiran, menuju kepada Allah yang laisa kami bisa ambil. Lama-lama hampa, kosong. Nah, ketika sudah masuk itu, maka masuk level apa? Masuk fana. Jadi fana ini bukan digali-gali. Dan yang tahu ya Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau tidak saya beritahu itu keadaan fana, ya nggak tahu. Taunya apa? Kosong ya. Kok sendirian ya? Itu sudah fana. Ini kalau kriteria saya loh ya. Jangan dibandingkan dengan teori-teori lain loh. Kalau Bapak belajar di sini ya pakai teori saya. Jangan dicampur aduk pakai teorinya yang lain-lain, nanti bingung Pak. Mosok fana kok yang ngomong fana. Nanti bingung, mesti bingung. Ini kriteria saya sendiri Pak. Saya tidak ingin ada perbandingan. Pertanyaan teknis boleh, pertanyaan perbandingan nggak boleh, apalagi perdebatan. Aku menang ini menurut. Makanya itu. Ada tekan kene nek dibalik lho, sak arepmu mbok bolak-balik. Sak gelem-gelemmu. Lah kok ngoten? Lah kan aku wis kondo, nek sing tak ajari itu napas masuk, napas keluar. Allah, aku cerita kon mbok wali kan berarti kowe potensi double. Iya. Kowe dicoba tenan ya ora penak tenan kok. Gimana betul nafas saya menggunakan nafas, saya tidak menggunakan nafas tidak apa-apa. Allahu, tidak apa-apa Pak. Tapi kalau nanti sampai urut-urutan gini, ini harus pakai ini. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Sebab kita tidak hanya sekedar zikir Allahu, tidak sekedar begitu. Ini tuh sampai masuk wilayah mana?